Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kali ini saya akan memberikan tips buat teman-teman semua bagaimana tips dalam pemasangan infus. Oke ya, yang pertama adalah tetap tenang dan siapkan segala sesuatu. Di mana pemasangan infus atau insersi di piket dalam satu kali tusuk akan tergantung dari persiapan dan keterampilan serta pengalaman yang dimiliki. Umumnya karena belum memiliki pengalaman yang baik, para perawat atau yang baru tamat gagal melakukan insersi ini untuk memasukkan infus ini. Namun faktanya persiapan dan ketenangan lah menjadi kunci keberhasilan dalam penusukan infus. Sehingga hilangkanlah kecemasan Anda, jangan terburu-buru, dan jelaskan prosedur kepada pasien. Pastikan pasien merasa nyaman, senyaman-nyamannya, dan cukup hangat. Dan untuk mencegah vasokonstriksi, yang mana vasokonstriksi ini itu jika memungkinkan hindari insersi di subuh hari karena faktor subuh ya. Yang kedua, bangun kepercayaan diri kita. Sebelum melakukan pemasangan infus, percayalah pada diri sendiri dan yakinlah pasien bahwa kamu tahu apa yang kamu lakukan. Pasien akan terdorong oleh rasa percaya dirinya. Jangan sampai menunjukkan rasa kecemasan di depan pasien kita. Hilangkanlah rasa kecemasan Anda, maka hilangnya vasokonstriksi. Dan kamu akan terdorong oleh kepercayaan dirimu sendiri. Yang ketiga, kaji adanya fobia jarum. Fobia jarum ini maksudnya fobia jarum kepada pasien kita sendiri. Fobia jarum ini adalah respon dari pemasangan infus sebelumnya yang ditakutkan oleh si pasien. Gejalanya termasuk takikardi dan hipertensi sebelum melakukan insersi atau penusukan. Ketika penusukan, bradikardi atau penurunan tekanan darah akan terjadi dengan tanda gejala pucat, diaporesis, dan sinkop. Yakinkan pasien dengan nada menghibur dan mendidik. Jaga jarum agar terhindar dari pandangan pasien sampai detik-detik terakhir sebelum melakukan penusukan. Gunakan anestesi topikal di permukaan kulit untuk membantu mengolah rasa nyeri atau fobia jarum suntik tersebut. Oke ya, yang keempat, observasi tindakan pengendalian infeksi. Gunakan sarung tangan ketika hendak melakukan pemasangan infus pada pasien. Insersi di piket merupakan prosedur invasif dan membutuhkan teknik aseptik steril serta lakukan langkah-langkah pengendalian infeksi yang tepat. Gunakan alkohol swab di area permukaan yang mau dilakukan penusukan untuk meminimalkan mikroorganisme dan memvisualisasikan pena agar lebih jelas. Oke,
Yang kelima, kita lanjut. Kaji pena yang akan dilakukan penusukan. Kita kaji. Sebelum memasukkan jarum ke pembuluh darah, kamu harus mengkaji terlebih dahulu kondisinya. Pasien dengan dehidrasi yang baik akan memiliki pena yang tegas, jelas, lentur, dan mudah ditemukan. Namun, ada kalanya pasien yang harus di terapi intravena adalah pasien-pasien dengan dehidrasi, sehingga ini merupakan tantangan tersendiri. Oke ya, tantangan buat kita sebagai perawat bahwa pasien dehidrasi kita pasti bisa untuk melakukan tindakan penusukan pemasangan infus ya. Yang keenam, jangan sesekali selalu menggunakan teknik dilihat, jangan, tapi coba Anda rasakan. Ya, jika kamu tidak dapat melihat pena yang jelas atau tegas atau sejenisnya atau yang tepat, percayalah pada jari-jari Anda. Tangan kamu adalah hal terakhir yang dapat kamu lakukan. Sebuah tendon akan memungkinkan terlihat lebih jelas atau lebih teraba seperti pembuluh darah, namun jari dan perasaan kamu dapat membedakan mana yang tendon, mana yang tulang, mana yang pembuluh darah. Jari-jari Anda harus dilatih. Oke ya, kita lanjut yang ketujuh. Kita tanya pasiennya. Kesulitan mencari pena yang cocok untuk dilakukan pemasangan infus, jangan malu, tanya pasien. Pasien mungkin akan lebih banyak tahu lokasi-lokasi pena yang lebih tepat, yang lebih jelas berdasarkan riwayat penusukan sebelumnya. Ya, kalau kita ragu dengan yang kita raba, dengan yang kita lihat, dengan yang kita raba dengan jari-jari kita, coba tanya, di mana biasanya ibu dilakukan atau di mana biasanya bapak dilakukan insersi atau penusukan infus jika si pasien ada riwayat pemasangan infus sebelumnya. Oke ya, kita lanjut. Gunakan ukuran etiket yang sesuai, ukuran aboket yang sesuai. Pada pasien dewasa, umumnya ukuran etiket yang digunakan kebanyakan 20, itu biasanya berwarna pink. Namun, jangan pernah mengasumsikan bahwa semua pasien itu adalah sama. Sesuai kajian pena yang akan kita lakukan penusukan, sebelum menentukan ukuran etiketnya, hendaklah kita sesuaikan etiketnya dengan pembuluh darah. Hal ini dapat menghindari pasien dari rasa sakit akibat ruptur atau tekanan jarum yang lebih besar dari pembuluh darah. Oke, kita lanjut ya. Kemudian pertimbangkan penggunaan. Ya, apa jenis infusnya atau cairan infus yang diperlukan oleh si pasien? Apakah RL kah? Apakah NaCl kah?
ataukah butuh transfusi kah? Kalau dia butuh transfusi, otomatis IPK-nya harus lebih besar. Oke ya. Kemudian ataukah dia kemo kah? Lantas berapa cc cairan yang dibutuhkan oleh si pasien dalam 24 jam? Berapa teteskah infus yang harus diberikan? Ketahuilah hal-hal tersebut sebelum melakukan pemasangan infus atau penusukan atau insersi menggunakan IPK atau aboket yang mau kita tusukkan ke pasien. Kemudian untuk tipsnya mohon dihafalkan ya. Untuk warna-warna IPK jangan sampai lupa. Kalau oranye warnanya apa? Biasanya kalau oranye itu warnanya itu nomor 14. Kalau etiket warnanya agak keabu-abuan itu warnanya 16. Kalau hijau warnanya 18. Kalau pink warnanya berarti itu nomor 20, etiket 20 ya. Kalau dia berwarna biru berarti itu etiket 22 ya. Kalau dia kuning itu etiket 24. Ada juga itu etiket nomor 23 biasanya itu berwarna ungu. Oke, kita lanjut ya. Yang ke-10. Yang ke-10 ini adalah lakukanlah insersi atau penusukan di tangan yang tidak dominan. Jika hal ini memungkinkan. Oke ya. Jika memungkinkan, lakukan pemasangan infus dengan prioritas pertama. Tangan yang tidak dominan yang dilakukan oleh untuk pergerakan yang kurang oleh si pasiennya. Hal ini dilakukan agar pasien masih dapat melakukan fungsi sederhana dengan menggunakan tangan yang dominan. Namun jika kamu tidak dapat menemukan pena untuk penusukan di area yang tidak dominan, yang tidak dapat pada tangan tersebut, maka carilah di tangan yang dominan. Kemudian yang ke-11, mulailah dengan urutan area pena dari distal ke proksimal. Atas ya. Agar kamu tidak kehilangan area-area lainnya yang memungkinkan mempunyai pena yang baik. Maka mulailah mencari pena untuk pemasangan infus atau insersi IPK ini dari area distal terlebih dahulu, semisalnya di punggung tangan. Jika tidak ada pena yang baik untuk dilakukan penusukan, maka naiklah secara proksimal, misalnya di atas persendian tangan atau lebih ke atas ya. Jika kamu melakukannya di area proksimal terlebih dahulu, misalnya di pena sepalik pergelangan tangan, memungkinkan kamu tidak akan bisa melakukan penusukan di area distal ya, karena pena atasnya sudah rusak, sudah ditusuk oleh penusukan yang pertama. Mohon dihindari ya. Kemudian gunakan kaptensi darah jika memang sulit untuk menemukan pembuluh darah pada si pasien. Oke ya, jika pasien mempunyai tekanan darah rendah, bisa diakibatkan oleh fobia. Jarum, lihat bagian yang pertama, maka agar dilatasi pena merata, lebih baik menggunakan kaptensi darah sebagai tourniquet. Kaptensi darah akan memberikan tekanan
yang merata dan dapat disesuaikan ketimbang tourniquet. Teknik ini juga berguna untuk pasien-pasien lansia dan pena yang sulit diakses. Ya. Kemudian cara yang ke-13, cara menggunakan kaptensi darah sebagai tourniquet. Yang pertama itu ketika hendak menggunakan kaptensi sebagai tourniquet, balikkan posisi sehingga tubing yang dua selang karet kap, di posisi atas. Dengan cara ini kamu akan mendapatkan visual yang jelas tanpa adanya halangan dan menghindari kontaminasi dari tubing ke area insersi ya, di selangnya ke atas selangnya, jangan keluar. Biasanya kita koneksi ke bawah, ini dia posisi selang kaptensinya ke atas. Mulailah dengan tekanan yang kecil terlebih dahulu, lihat apakah vena muncul atau tidak. Jika tidak, mulai ditingkatkan tekanannya. Kemudian teknik ini selain memudahkan kamu sebagai perawat menentukan vena yang terbaik, juga meningkatkan kenyamanan pasien karena tekanan yang lebih lebar yang dihasilkan oleh kap tersebut. Yang ke-14 yaitu lakukan tusukan tanpa tourniquet. Boleh ya, tanpa tourniquet juga boleh. Jika pasien kamu memiliki vena yang lebih jelas namun rapuh, jangan sesekali kita menggunakan tourniquet. Biasanya pada lansia yang nenek-nenek udah tua ya. Lakukan insersi pemasangan infus tanpa menggunakan tourniquet. Tekanan yang dihasilkan oleh tourniquet mungkin akan menyebabkan tekanan lebih pada vena yang rapuh, sehingga ketika dilakukan tusukan dengan tourniquet, vena mungkin akan ruptur, akan pecah ya. Jadi kita gagal dalam penusukan pada vena-vena yang rapuh kita menggunakan tourniquet untuk tekanan, memberikan tekanan yang tinggi kalau kita menggunakan tourniquet. Itu biasanya pada lansia di atas 70 tahunan ya, atau orang-orang yang memang rapuh pemikiran. Kemudian kita lanjut ke 15 ya. Ini teknik pemasangan infus yang ke-15, yaitu manfaat gravitasi. Dari manfaat gravitasi ini yaitu biarkanlah lengan pasien menjuntai ke bawah di tempat tidur. Jika tidak ada pembuluh darah yang terlihat, gravitasikan tangan si pasien, yang mana teknik gravitasi akan memperlambat aliran balik vena darah dan akan menyebabkan distensi vena yang akan membuat terlihat lebih mudah teraba oleh jari-jari kita. Intinya itu susu pasien tinggi biasanya lebih mudah diraba atau pasien anak juga bisa ya. Kemudian kita lanjut ke tips yang ke-16, gunakan teknik kompres hangat. Ya, dengan menggunakan teknik kompres hangat ini biasanya dengan kasa atau handuk selama beberapa menit sebelum dilakukan penusukan. Suhu yang hangat akan memungkinkan terjadinya dilatasi vena yang membuatnya akan lebih terlihat jelas. Ya, yang ke-17, jangan pernah menampar-nampar
Jangan pernah lagi menampar-nampar pena. Ingat, itu sakit, sakit sekali ya. Ya, jika kamu pernah melakukannya, maka saya akan mengatakan bahwa hal tersebut adalah suatu kebiasaan yang buruk baik bagi kita sebagai perawat. Kebiasaan kita yang paling buruk. Teknik ini mungkin akan sedikit membantu, itu sedikit ya membantu, namun menampar-nampar pena untuk membuat pena tersebut lebih terlihat akan membuat pena berkontraksi karena adanya rangsangan yang menyakitkan yang diterima. Ya, agak mengkit dia ya. So please, dari sekarang kita perawat di mana saja di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, jangan membuat prosedur yang menyakitkan kepada pasien kita. Setuju? Setuju? Ya. Kemudian kita lanjut ke 18. Berikan tekanan pada pena dengan ibu jari atau jari telunjuk. Ya, beri tekanan ya pada jari dengan jari ibu telunjuk kita atau ibu jari atau dengan telunjuk kita. Daripada menampar-nampar pena tersebut, lebih baik gunakan kedua ibu jari untuk menekan-nekan. Ya, ditekan-tekan dengan berlahan, masih berlahan ya. Hal ini akan melepaskan histamin ya pada kulit paling bawah sehingga menyebabkan pembuluh darah berdilatasi. Tidak percaya? Silahkan coba sendiri. Oke, ditekan, tekan, ada feedback baliknya. Jangan hanya gitu, nggak boleh ya. Menampar-nampar mulai saat ini jangan. Oke, kita lanjut ke tips ke-19. Rasakan goyangan khas dari pena yang mau dilakukan insersinya. Gunakan tourniquet atau kaptensi kita di rumah sakit atau di rumah Anda atau di klinik manapun, sekitar 4 jari di atas area yang akan dilakukan penusukan. Raba lembut pena dengan menggunakan tekanan lembut dari atas ke bawah. Rasakan jalurnya, apakah dia bercabang atau enggak dengan menggunakan jari-jari kita ya. Rasakan goyangannya ketika ditekan dengan lembut. Goyangan tendon dan pena ketika diberi tekanan yang sama pasti berbeda ya. Dan Anda harus mencoba sering-sering bahwa tendon sama pembuluh darah sangat berbeda. Tendon tidak bisa digoyang, sedikit digoyang. Oke, goyang kita dulu. Nah, kita lanjut ya ke tips yang ke-20. Instruksikan pada pasien untuk mengepal kedua tangannya. Mengepal tangan yang mau ditusuk ya, bukan kedua tangan maksudnya. Mengepal tangan yang akan ditusuk. Sebelum melakukan insersi atau penusukan,
Instruksikan pasien untuk mengepal tangan dan buka jari-jari tangan. Buka jari-jari tangan, kepal. Oke, buka jari-jari tangan, kepalkan selama 1 detik. Oke ya, di detik kedua dan begitu seterusnya. Lepaskan, kepal, lepaskan, kepal, lepaskan. Jadi terpasang tourniquetnya. Kepal, dan kepal 1 detik untuk melepaskan. Hal ini berguna untuk mempercepat pengisian darah di pembuluh darah vena. Vena dengan aliran lancar dan kuat akan lebih terlihat dan lebih mudah dilakukan penusukan. Ya, tips yang ke-21 masih susah, coba teknik 2 tourniquet. Jika masih susah ya untuk menentukan vena, coba teknik 2 tourniquet. Yang mana pasangkan tourniquet yang pertama di bagian lengan atas, di atas lengan kita, dan biarkan selama 2 menit. Lalu pasangkan tourniquet kedua di pertengahan lengan di bawah paso antekubital. Maka dalam 15 detik vena yang diharapkan akan muncul. Ya, ini tips 2 tourniquet. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, untuk saat ini kita cukup ke 21 tips pemasangan imput dulu. Besok kita lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.